Jika hidup adalah perjuangan, mengapa masih banyak orang yang memilih untuk menyerah dan mengangkat tangan? Apakah karena mereka kesepian atau merasa ditinggalkan saat yang lain memilih untuk terus berjalan tanpa melihat ke belakang? Mungkin yang mereka dan kita butuh saat ini hanyalah sahabat sepemikiran yang menyatu bersama dalam langkah untuk keluar dari hutan-hutan perkotaan hanya untuk membuat cerita perjalanan. Di perjalanan kali ini, kembali saya menggunakan kapal laut dari kota Bitung untuk melakukan perjalanan pendakian di Kolaka Utara, titik tertinggi Sulawesi Tenggara, Gunung Mekongga. Nah, ini sudah dari perjalanan dari Kota Manado. Akhirnya sekarang tiba di pelabuhan, terminal pelabuhan penumpang Kota Bitung. Nah, kita terus melakukan perjalanan dari Pelabuhan Bitung. Perjalanan pertama yaitu Pelabuhan Kota Gorontalo. Habis dari Pelabuhan Kota Gorontalo, kita lanjut ke Pelabuhan Luwuk. Dari Luwuk tujuan kita yaitu Pelabuhan Kendari untuk melakukan pendakian bersama tim atap negeri. Yang penting ya gimana. Dari Kota Bitung, kapal yang saya tumpangi yaitu KM Tilom Kabila berlabuh menuju ke Kota Gorontalo, kemudian lanjut ke Kota Luwuk, Sari, kemudian. Di atas kapal, saya masih bisa tiduran dan juga keluyuran sambil mempersiapkan diri sebelum pendakian. Jadi, saya tidak perlu lagi melintasi Pulau Sulawesi dengan sepeda motor seperti di akhir tahun lalu. Lebih dari sehari naik kapal, akhirnya kita tiba di pelabuhan. Kalau Pelabuhan Gorontalo tadi pagi cuma karena masih terlalu dini, jadi tidak sempat untuk merekam. Ya kita coba singkat nanti jalan-jalan ke Pelabuhan Kota Luwuk. Intinya kita sampai di Pelabuhan Kota Kendari. Nah, kita mau ketemu dengan abang leader yang akan mengantar ke Gunung Mekongga. Habis itu kita akan menuju ke bandara, jemput rombongan tim. Yang penting yakin. Mantap. Setelah tiba di Kota Kendari, saya langsung saja dijemput oleh Bang Rauf, kemudian lanjut ke bandara udara untuk menjemput tim atap negeri lainnya. Nah, satu adegan yang paling ikonik tuh yang jadi meme. Apa ini nggak akan spoiler ya, karena ini langsung disebarin sama Netflixnya. Nggak pakai gula kita memang, Bet. Sebulan di pensiun. Besok lebaran kita. Lebaran duluan. Lebaran di jalan kita. Iya, gak dapat jikin soal sana. Sehabis melepas lelah di rumah saudara Bang Rauf, sambil menunggu salah satu sahabat jalan lainnya yang datang dari Makassar yaitu Bang Misbah, kami putuskan untuk mengisi tenaga sembari makan malam bersama sebelum pamit untuk melanjutkan perjalanan menuju Desa Rantai Angin, salah satu desa terakhir di jalur pendakian. Hampir 8 jam perjalanan membelah malam, akhirnya kami tiba juga di tujuan perjalanan kami di Sekretariat Palem di Desa Rantai Angin.
Sebelum memulai perjalanan pendakian di hari berikutnya, kami coba melengkapi logistik yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Bang Rauf. Logistik pendakian mulai dari makanan pokok, lauk, sayur, sampai minuman hangat dan juga snack sudah ditata sedemikian rupa oleh Bang Rauf agar tidak kekurangan, apalagi kelupaan saat perjalanan nanti. Mengingat pendakian kali ini disusun 8 hari dalam rencana operasi perjalanan. Sebelum memulai perjalanan pendakian ke Gunung Mekongga, kami coba awali dengan pemanasan terlebih dahulu, agar otot kaki dan badan tidak kaku apalagi stres saat di perjalanan nanti. Untuk menuju ke Desa Tinokari, desa terakhir di jalur pendakian, sebagai tamu kami sempatkan untuk melapor terlebih dahulu di Polsek Rantai Angin dan Kepala Desa Tinokari sebelum memulai perjalanan pendakian. Pos 2 Gunung apa? Mekongga. Puncak tertinggi Sulawesi Tenggara. Baiknya kita berdoa agar kita diberi kelancaran dari mulai perjalanan sampai kita kembali turun nanti, sampai kembali ke rumah masing-masing. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, dipersilakan. Atap negeri Sutra! Awal dari perjalanan pendakian, kami harus melewati Sungai Tinokari yang cukup lebar dan dalam. Sehingga packing kering saat melakukan perjalanan ke Gunung Mekongga merupakan hal yang wajib meski tanpa hujan sekalipun. Opsi terbaik saat melakukan penyeberangan adalah dengan menggunakan sandal jepit saat memasuki sungai yang cukup dalam, agar sepatumu tidak basah di awal perjalanan. Suara sana apa? Sebelum melakukan penyeberangan kedua, kami akan melewati perkebunan warga berupa tumbuhan coklat dan merica di sepanjang perjalanan. Setelah perjalanan yang cukup, akhirnya kami tiba di penyeberangan kedua. Penyeberangan ini lebih lebar dibandingkan dengan beberapa penyeberangan lainnya di jalur pendakian Gunung Mekongga. Kang Batman, nyebrang-nyebrangnya Harusnya kenceng, Cok. dibandingkan dengan Binaya. Ini ya, mantap. Oh, Halo, Bang. gimana leader kita kali ini? Aman. Aman ya? Enggak sampai sungai kaki. Kondisi airnya masih stabil, amin. Amin. Setelah menyeberang Sungai Tinokari untuk yang kedua kali, selanjutnya medan pendakian melintasi tebing batu setinggi 3 meter yang cukup berbahaya, apalagi dengan muatan carrier yang cukup besar. Ingat ya kawan, hati-hati jika kamu melewati sini.
Bang Rauf, Ya, lagi apa ini Bang? lagi masang angkor bang untuk penyeberangan. Oh, untuk penyeberangan ya. Sungainya lebar ini Bang? Iya, lebar lumayan. Sebelum melakukan penyeberangan ketiga, Bang Rauf coba untuk mempersiapkan tali karmantel sebagai alat bantu penyeberangan. Setelah merasa cukup puas menyusuri penat di batuan Sungai Tinokari, kembali kami melanjutkan perjalanan menuju ke penyeberangan keempat sebelum lanjut ke pos 2 dan menghabiskan malam di sana. Bagi kamu yang tertarik dengan konten angkasa dan hutan, bisa support kami di Saweria atau dengan subscribe dan share channel ini, agar kami terus berbagi informasi pendakian dan perjalanan setiap minggunya. Salam Lestari!